Yu Seribu Qiyu mengatakan ini. Itu menunjukkan bahwa Hua Lao mengatakan bahwa 89 tidak jauh dari 10. Ini, Tuan Istana-Istana dan berdiri di sana dengan ekspresi tercengang di wajahnya. Tatapan yang luar biasa di matanya. Itu adalah maksud dari Holy Lord. Biarkan dia memenuhi semua persyaratan yang diajukan oleh Qin Yi Chen. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Qin Yi Chen membawa kembali seseorang dari Fire Phoenix Martial Spirit. Perasaan ini hanyalah perasaan bahwa kue itu jatuh dari langit dan mengenai kepalanya. Itulah orang yang memiliki Fire Phoenix Martial Spirit. Orang-orang seperti itu, tetapi dapat membuat tanah suci menghancurkan keberadaan kepala mereka. Namun, begitu santai dibawa ke tanah suci Taihao, Yu Seribu Musim Gugur tidak tahu harus berkata apa. Awalnya, ini dimaksudkan untuk menyelimuti Qin Yi Chen, tapi seperti yang terlihat, tanah sucilah yang mengambil keuntungan besar. Anak ini sangat menarik dan ketat. Tidak hanya ada orang-orang dengan bakat alami yang luar biasa seperti Li Yuanba, mereka juga memiliki belahan jiwa seperti itu. Yu Seribu Qiyu berkata dengan emosi, utusan yang telah memilih pesta di dinasti kekaisaran memiliki penglihatan yang sangat buruk. Tunggu sampai dia diminta untuk menemuiku. Dia senang. Ini adalah perasaan mengambil harta karun. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa sebenarnya utusan itu untuk Li Yuanba, jadi dia hampir tidak membawa Qin Yi Chen. Ya Tuhan, ini adalah berkah dari tanah suci kita yang terlalu suci. Selain itu, dan Peles-Peles Lord juga membelai janggutnya, wajahnya penuh kegembiraan. Teknik meramu pil yang dia tunggu di Qin Yi Chen benar-benar membuatnya tumbuh, sungguh luar biasa. Ya Tuhan, apakah gadis itu akan menjadi orang yang sama di sana? Hua-Hua lah yang pertama kali mengungkapkan keraguannya. Dia bisa merasakan pesona angin 1000 salju tidak lebih rendah dari kekuatan ras misterius yang dia lihat di luar lautan api dalam 9 hari. Dengan kata lain, bahkan jika ditempatkan dalam ras misterius itu, angin 1000 salju harus menjadi sosok terkenal di sosok terkenal. Setelah mendengar ini, kegembiraan Yu Seribu Qiyu tiba-tiba mereda. Jika itu benar-benar orang ras misterius, maka dia terlalu suci, tanah suci tidak bisa dipertahankan. Ini sama saja dengan kegembiraan yang kosong. Kurasa itu tidak mungkin. Dan Peles-Peles Lord menggelengkan kepalanya. Setelah mata dua orang menatapnya, dia terus berkata, ya Tuhan, pikirkan tentang siapa Qin Yi Chen itu, dan kali ini, di mana dia mengambil yang ini? Gadis kecil, apa yang kamu katakan juga masuk akal. Setelah mendengar apa yang dia katakan, mata Yu Seribu Musim Gugur langsung berbinar. Benar. Qin Yi Chen berasal dari daerah dinasti, dan kali ini ditransmisikan dari kota suci. Artinya, bayi perempuan kecil itu berasal dari daerah dinasti seperti Qin Yi Chen. Jika gadis kecil itu benar-benar ras misterius dari lautan api 9 hari, bagaimana itu bisa muncul di tempat dinasti? Dan, untuk saat ini, alam gadis kecil itu sangat rendah sehingga tampaknya segera setelah memasuki alam. Jika itu adalah orang dari ras misterius dengan Fire Phoenix Martial Spirit, bagaimana mungkin alamnya begitu rendah? Tanda seru. Tanda seru. Wilayah dinasti. Hua Lao mengerutkan kening dan terus menggaruk kepalanya. Dia tidak tahu bagaimana memecahkan kepalanya. Mengapa di dinasti akan ada orang dengan roh bela diri Phoenix Sapi? Jangan beritakan masalah ini. Pada akhirnya, Yu Seribu Qiyu berkata dengan hati-hati kepada mereka berdua. Saat ini adalah musim yang penting. Jika dikatakan bahwa Holy Land memiliki gadis Fire Phoenix Martial Spirit, tidak diketahui berapa banyak masalah yang akan ditimbulkannya. Mungkin tanah suci lain akan mendatangi Anda dan meminta bantuan. Tanyakan dari samping dan lihat apakah kamu bisa menanyakan kelahiran gadis kecil itu. Dia memberi perintah lain kepada Tuan Istana. Dan Peles-Peles Lord ingat, dan bergegas pergi dengan cepat. Orang tua, menurutmu apa yang lebih baik? Lalu, Yu Seribu Qiyu bertanya lagi pada Hua Lao. Holy Lord ingin menjaga gadis kecil itu di tanah suci? Mata Hua Lao bersinar. Jika tanah suci Taihao dapat meninggalkan gadis kecil ini dengan roh bela diri Phoenix Sapi, maka tanah suci tidak akan memiliki kekhawatiran di masa depan. Yu Seribu Musim Gugur menghela nafas. Meskipun terlihat terlalu suci, pemandangan tanah suci tidak terbatas. Tetapi hanya Tuan Suci yang tahu seberapa besar tekanan di balik pemandangan ini. Karena kekuatannya tidak sebaik tanah suci lainnya, bahkan jika ada bibit bakat alami yang luar biasa, mereka telah dipilih oleh tanah suci lainnya, dan tanah suci Taihao hanya dapat memilih sisanya. Oleh karena itu, tanah suci itu semakin kuat, dan tanah suci yang terlalu suci semakin lemah. Oleh karena itu, Yu Seribu Musim Gugur hanya ingin meninggalkan angin 1000 salju. Tentu saja, ini bukan untuk mengatakan bahwa dia tidak fokus pada Qin Yi Chen. Tetapi Qin Yi Chen adalah seorang seniman bela diri. Tanah suci tidak memiliki orang yang membimbing Qin Yi Chen. Dan bagaimana jalan artis Mars harus dilalui? Tidak ada yang tahu tanah suci. Jadi, penuh dengan hal yang tidak diketahui. Mungkin Qin Yi Chen dapat bekerja dengan sangat baik. Tetapi mungkin juga terjebak dalam kemacetan tertentu. Sehingga sulit untuk membuat kemajuan. Jika gadis kecil itu benar-benar dari dinasti,
kamu bisa meninggalkannya di Tanah Suci. Lagi pula, ada orang yang memiliki Fire Phoenix Martial Spirit sebelumnya. Hua Lao berkata secara analitis. Meskipun Fire Phoenix Martial Spirit sangat langka, ada seseorang yang memiliki Fire Phoenix Martial Spirit di Tanah Suci sekitar 10.000 tahun yang lalu. Namun, itu bukan di Tanah Suci Taihao, tetapi di 3 Tanah Suci Api Surgawi teratas. Juga, tampaknya gadis kecil itu sangat dekat dengan Qin Yichen. Selama Qin Yichen bisa ditinggalkan, maka gadis kecil itu, saya harus mengatakan bahwa Hua Lao masih teliti. Oh, Yu Seribu Qi Yuying mengucapkan sepatah kata, kehilangan akal sehatnya, dan setelah waktu yang lama, dia tiba-tiba berkata tanpa bisa dijelaskan, turun dan beri Qin Yichen perawatan semi putra suci. Ya, tidak jauh di belakang mereka, sepertinya ada bayangan yang berkedip, dan setelah suara itu menghilang, mereka menghilang. Setelah kembali ke Tanah Suci, Qin Yichen terdiam. Biasanya mundur, sesekali pergi ke kuil dan yang lebih rendah untuk memberikan petunjuk tentang kompleks dan atau berjalan-jalan di sekitar Tanah Suci dengan angin dan salju. Hari-hari ini tampaknya sangat menyenangkan. Hari-hari berlalu dengan tenang, suasana di Tanah Suci Tahu diam-diam menjadi tegang. Murid yang tak terhitung jumlahnya persis seperti musuh. Apakah murid dari sekte luar atau sekte dalam mati-matian berkultivasi, mencoba memperkuat kekuatan mereka lagi? Sumber dari adegan ini sepertinya karena beberapa rumor yang tersebar di Tanah Suci. Seolah-olah Tanah Suci secara internal sama sekali tidak sengaja memblokir berita tersebut. Hampir semua murid mengetahuinya. Reputasi mereka di Tanah Suci telah terprovokasi. Dan ada desas-desus bahwa kekuatan Pavilion Tianya bertekad untuk menggantikan nama Tanah Suci. Tanda seru. Awalnya, untuk berita ini, murid yang tak terhitung jumlahnya saling menertawakan. Bagaimana Tanah Suci bisa menggantikannya sesuka hati? Tanda seru. Tanda seru. Namun, belum lama ini, terungkap bahwa terobosan Tuan Pavilion Dewa Tian mencapai tingkat suci, sebelum semua orang memperhatikannya. Pikirkan keagungan Tanah Suci yang diprovokasi. Untuk sementara waktu, seluruh murid Tanah Suci Taihao dipenuhi dengan kemarahan, sangat ingin membunuh masa lalu secara langsung.